Morning. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Askia Kurnia Ramadanti dengan NIM 01131181924017 dari kelas Sistem Manajemen Database, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya, tahun angkatan 2019, ingin mentutorialkan proses pembuatan pengolahan data sosial pasien dengan menggunakan Microsoft Visual Fox Pro 6 yang bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester dalam mata kuliah Sistem Manajemen Database. Baiklah, yang pertama kita buka bukunya dulu. Tugasnya, tugas UTS-nya, yaitu ujian tengah semester, adalah pengolahan data sosial pasien. Pengolahan data sosial pasien ini. 1 sampai 12. Gambar tidak perlu. Oke. Baiklah, yang pertama langkah-langkahnya harus ada Microsoft Fox Pro lah kan? Harus ada Microsoft Fox Pro. Ini adalah Microsoft-nya. Yang kedua harus ada XAMPP untuk mengaktifkan SQL atau localhost ini. XAMPP atau USB server ya. Dan saya menggunakan XAMPP saja. Yang kedua, yang terakhir adalah konektor ODBC, yaitu untuk menghubungkan Fox Pro dengan localhost tadi. Oke, baiklah. Semuanya sudah ada. Oke, baiklah. Yang pertama kita harus membuka XAMPP. Oke, pertama kita buka XAMPP. Oke, kita start buka XAMPP atau USB web server untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Oke. Dan untuk masuk ke link MySQL, kita harus tekan admin. Oke, sudah keluar di sini. Oke. Dan kita harus buat database dengan MS Data. Karena sudah ada MS Data, jadi kita buat MS Data yang baru. Oke, kita tekan di New, tekan di SQL, dan kita masukkan rumusnya sebagai berikut. Create database MS Data. Karena sudah ada MS Data, jadi kita harus untuk yang baru MS Data 1. Oke. Ya. Seterusnya kita tekan Go. Oke, sudah. Yang kedua, seterusnya kita harus pada MS database tersebut kita harus create table. Dan create table apa? Nih. Create table data sosial pasien 1 sampai 12. Kita kecilkan dan memudahkan untuk membuka. Oh, localhost-nya. Sini, kira. Tak. Kita harus create table pasien. Pertama, no regmed. Ini tabnya C, yaitu varchar. Jadi varchar. Di sini panjangnya ada 9. Kita masuk ke 9. Not null default. Titik koma 2. Jarak dulu. Maaf. Jarak dulu. Titik koma 2 dan salah ya. Oke. Yalah, karena saya sudah pernah membuat ini dulu, jadi saya copy paste saja ya. Copy. Paste. Oke. Nah.
Ni. Okay. Norekmennya sudah ada, karcis ada, nama ada, gelar, kelamin, TV lahir, TG lahir, agama, alamat, alamat dua, ortua, dan orjob. Okay. Gambar tidak perlu. Dan primary key kita harus dari yang pertama. Kita ambil nama yang pertama, yaitu Norekmet. Dan ini disesuaikan dengan panjangnya lah. Dan kalau type jenis kelamin N, berarti kita menggunakan double null default. Dan manakala kalau kita menggunakan type C, yaitu varchar, dan D juga. D juga yaitu TG lahir, tanggal lahir, yaitu varchar. Masih gunakan varchar. Oke, seterusnya kita tekan go. Dan oke. Successful. Oke, langkah seterusnya kita membuka ODBC. Kita ke start, kita tulis di sini ODBC. Oke, ketemu dan ada satu ya. Oke, kita buang dulu guys. Oke. Yang pertama, buka konektor ODBC untuk menghubungkan Fogflow ke database MS data localhost. Yang pertama cari ODBC di sini, yang start tadi sudah keluar ini. Mana tadi? Keluar ini. Oke, seterusnya cek bagian drivers di sini. Pastikan ada MySQL ANSI driver. Oke, ada. Baru kita tekan di user DSN dan kita create baru MS data 1. Oke. Kita cari tadi yang tadi ANSI finish. Kita tulis di sini DSN MS data 1. Okay. Description, koneksi ke MS data 1. Okay. Ni TCP atau IP server, kita kan menggunakan localhost, jadi kita tulis localhost. Okay. And then usernya kita menggunakan root. Dan karena kita menggunakan XAMPP tadi, kita menggunakan XAMPP ini, jadi kita tidak perlu menggunakan password karena dia akan connection sendiri, akan terkoneksi dengan sendiri. Oke, kita cari database-nya yaitu DSN MS data 1, yaitu di sini. Oke, kita tekan yang ini dan kita tekan oke. Oke, sudah. Lanjut ke langkah seterusnya yaitu buat folder dengan nama RecMed. Kita buat folder dengan nama RecMed. Kita simpan di, saya selalu simpan di dokumen, download, BDMS, nama saya, dan kita buat file baru, new file, new folder. Oke, kita tulis RecMed. RecMed, tapi kan sudah ada, berarti kita tulis RecMed 1. Kita buka dan kita baca tadi dan copy linknya, tekan di sini, kita copy. Okay. And then kita buka Microsoft Fox Pro. Kita tulis di sini set default to. Kita paste link tadi dan kita enter. Oke, sudah. Seterusnya di langkah seterusnya kita buat file project. Kita buat file new project ini, kita simpan di tempat tadi di RecMed 1, yaitu project pasien. Kita tulis pasien saja, pasien. Oke, sudah. Seterusnya kita buka dokumen di form, kita add new. Oke. Setelah itu kita run saja dulu. Kita ganti formnya jadi FRM form pasien 1. Oke. Baiklah. Langkah seterusnya kita harus membuat
3 properties dan 5 method, iaitu cara membuat properties kita tekan di form, menu form, dan tekan di new properties kita tulis 3 prosedur, 3 properties, iaitu L open file, jangan ada jarak ya, enter, L awal, L edit. Oke, ini yang perlu kita tambahkan. Sudah ada? Oke, oh tidak kelihatan ya. Kita setengah sini, oke, kita nampak L awal, L edit, dan L open file sudah ada. Seterusnya kita buat lagi new method, 5 method, yaitu buka file, enter, SQL view 1, teks mati kawannya teks hidup, and then yang terakhir tampil data. Oke, oh jangan ada jarak ya, jangan ada jarak. Oke, kita di add. Oke, sudah ada 5. Buka file ada, SQL ada. Oke, semuanya sudah ada. Dan langkah seterusnya, design form. Oke, kita mendesain form. Ini adalah form. Kita ganti dulu namanya sesuai dengan judul tadi, data sosial pasien, berarti kita tulis di name-nya, kita cari caption di sini, kita ganti pengolahan data pasien. Oke, sudah. Dan di sini sudah terganti pengolahan data pasien. No. Pengolahan pasien, oke. Sorry. Data. Oke, kita tinggal. Oke, sudah. Dan kita tambahkan label seperti gambar di sini. Ya, jauh. Kita besarkan aja. Aku lupa di mana. Ini diagnosa. Kode provinsi. Nih. Kita harus buat macam ni. Seperti ini. Oke, baiklah. Kita buka workflow tadi. Kita kecilkan untuk memudahkan kita melihat di sini. Oke, kita tutup dulu komennya, nanti kita buka lagi. Oke. Sekarang kita harus masuk. Oh, nih. Bentar. Buka toolbar. Oke. Kita perlukan ini saja dulu. Pertama, kita harus membuat frame. Kita harus pick frame. Ini kita masukkan pick frame dulu. Ini. Kita tekan. Kita perbesarkan. Oke, sama. Yang kedua, grid. Yang ada no remit, no catches, nama, gelar. Kita tambahkan grid di bawahnya. Kita besarkan.
Oke. Maka seterusnya, pindahkan dulu ke atas biar muat. Oke. Ini juga kita pindahkan ke atas biar bisa muat. Kita besarkan lagi sedikit. Oke. Kita tambahkan command button, tapi kita harus buat 4 saja, yaitu tambah, edit, hapus, dan exit atau tutup. Padat tidak perlu dibuat. Oke, baiklah. Untuk di dalam PaintFreak kita harus mengedit NoRecMap dan sebagainya. Kita buat dengan cara klik kanan, kita tekan edit, dan sudah keluar warna biru, baru kita bisa masukkan. Label kita perlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel. 8 label. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan teksnya kita harus perlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Apa ini? Text box. Oke, kita perlukan text boxnya 8. 1, 2, 3, 4. Oh, 2-nya di sini tadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Seterusnya ada yang di jenis kelamin, yang ada perempuan atau laki, berarti kita perlu menggunakan combo box. Oke. Sudah itu. Tapi itu hanya di page 1 dan page 2 kita belum set, yaitu di page 2 ada ini. Tapi tadi gambar tidak perlu ya. Jadi kita perlukan label. Label ada 3. 1, 2, 3. Combo box 1. Combo box 1 dan text box 2. Oke, sudah. Mari kita edit. Edit di sini. Oke, pertama kita harus sebelum edit, jangan lupa kita harus tab order. Oke, kita tekan di sini, sudah selesai. Kita X saja. Kita harus pergi ke di view, di tab order dan assign interactively. Oke, yang pertama yang harus kita perlukan yaitu grid dahulu, sebab kita akan melihat dari grid kan. Yang kedua ini, yang ketiga ya ini betul, sudah benar. Oke. Seterusnya yang pertama kita harus edit label dahulu. Oke, kita edit label, kita tekan lagi kayak tadi edit. Oke, kita label 1 yaitu kita lihat tadi gambarnya NoRecMap. Jadi kita ganti di properties. Sebelum itu kita buka properties, kita cari properties window, kita buka. Kita letak di sini. Oke. Kita kecilkan lagi untuk melihat. Oke. Nah. Yang pertama, kita edit label, semua label dahulu. Oke. Oh, no. Kita ganti page dulu. Page numbernya, page name-nya. Oke. Captionnya kita ganti, yaitu data sosial pasien. Berarti kita tulis data sosial pasien. Data. Data. Oke. Typo. Social pasien. Oke. Sudah. Yang kedua, data pribadi pasien. Data pribadi pasien. Oke, sudah. Baru kita ganti labelnya. Oke, label pertama namanya NoRecMap. NoRecMap. Yang kedua, nama.
yang kedua ini. Bentar. Yang kedua ini. Yang kedua itu no karcis. Karcis. Jarak kan. Oke. Ini juga jarak. Oke. Yang kedua nama. Jangan perbesar semua. Nama. Oke, yang seterusnya gelar. Ikuti saja di gambar. Jenis kelamin. Seterusnya tempat lahir. Seterusnya tempat lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Dan yang terakhir adalah alamat. No. Sebelum selesai. Di data kedua masih ada. Oke, data kedua tadi gambarnya. Agama. Kita ganti lagi. Agama. Sini ya. Agama. Sini. Nama orang tua. Dan pekerjaan orang tua. Pekerjaan kita singkat jadi ortu. Oke, orang tua. Oke, sekarang sebelum pindah ke teks, kita harus size to fit dulu. Ini label. Size to fit. Ya, dan ini juga size to fit. Dan ini juga jangan lupa di page kedua. Size to fit. Oke. Seterusnya kita edit text box. Ini text box. Oke. Yang pertama, kita lihat di sini. Kita ikuti gambar yang tadi. Mana gambar tadi tuh? Nah, ini. Kita ganti name-nya dahulu. Kita ganti semua name-nya dahulu. Kita buat one by one, oke? Okay? Kita ganti name-nya dahulu yaitu no regmed. Yang kedua, no karcis. Yang ketiga, nama. Yang keempat, gelar. Yang kelima, jenis kelamin. J kelamin saja J. Kelamin. Yang seterusnya, tipi lahir, tempat lahir. Lahir. Tiji lahir. Agama di sebelah kan tadi, berarti kita buat alamat 1. Alamat 1. Dan di sini alamat 2. Oke. Seterusnya di sebelah agama, kita ganti agama. Ini orang tua, so or tua. Dan terakhir adalah pekerjaan orang tua, or tua job. Oke, selesai. Untuk name. Sekarang max length. Max length adalah ini, panjang nama tersebut. Kolom tersebut. Berarti kita cari, ini tekan satu-satu ya. Kita cari di data, kita cari max length. Oke, ketemu. Di max length kita ganti no regmed 9. No karcis 9, nama berapa tuh? 35, gelar 25, jenis kelamin 1, tempat lahir 25, tiji lahir 8, agama sebelah nanti, alamat 40, di sini juga 40, dan baru kita ke sebelah agama tadi 1. No. Namanya kosong, kita cari max length tadi ya. Ini max length-nya 1. Orang tuanya 25. Dan ortua job 25. Gambar tidak perlu. Oke. Seterusnya, sudah itu. Formatnya jangan lupa. Format sudah tadi. Belum ya?
kita harus membuat format. Untuk tulisan semuanya huruf besar, waktu kita enter, waktu kita tulis harus huruf besar, kita harus format tanda seru. Itu saja. Ini juga tanda seru. No? Tanda seru. Oh, ya, oke. Data ini juga semua tanda seru. Oke. Oke, yang seterusnya itu tutup semua teks. Kita ini dulu. Tutup semua teks di enable. Di sini kita tekan false, kita tutup. Beza kan dengan yang ini masih terbuka, ya ini dah tertutup. Kita tutup lagi yang ini, enable false. Oke, kita tutup lagi yang semua yang belakang. Kita false kan juga. Tutup semua. Sekarang ganti warnanya. Alamak, no. Oke. Sekarang kita edit lagi. Tadi terkeluar. Kita kita select all. Kita ganti warnanya. Kita mau warna apa? Kita suka warna pink. Cantik tak? No. Kita ambil warna biru lah. Cantik. Oke, biru ini. Dan tulisannya di disable for color. Kita ganti warna pink. Boleh lah. Oke, biru dengan pink. Oke. Kita copy yang ini juga. Kita cari disable back color. Warna biru yang tadi. Ini. Dan tulisannya warna pink. Dan di halaman belakang juga jangan terlupakan. Jangan dilupakan. Oke, kita cari warnanya biru. Dan tulisannya warna pink. Oke, sudah. Untuk di combo box, ini kan ada combo box nih. Ada jenis kelamin dengan agama. Oke. Di combo box, kita ganti, kita tekan 2 kali. Akan terkeluar di sini. Keluar ini, kita masukkan rumus di interactive change dan init. Pertama kita cari interactive change. Interactive change dan init. Kita interactive change dulu. Rumusnya sebagai berikut. Oke, wait ya. Nih. So, panjang. Oke. Kita close dulu. Karena ini jenis kelamin, jadi kita paste yang jenis kelamin, kita besarkan, kita menjelaskan dulu maksudnya apa, yaitu tarik. Kita jelaskan maksudnya this form adalah form ini, form pengolahan data pasien ini, page frame 1, karena kita buat datanya di dalam page frame, berarti kita harus tuliskan page frame. Kalau di luar page frame, kita tidak perlu menuliskan ini. Dan kenapa page 1? Dan ya, memang di page 1 kan, di data sosial pasien, bukan di data pribadi pasien. Jadi di page 1. Dan isinya tuh jenis kelamin, jadi kita tulis jenis kelamin. Kalau ininya agama, kita ganti agama. Ini yang memang betul. Dan kita tulis kembali lagi page frame page 1 jenis kelamin value. Oke. Kita seterusnya yaitu kita masukkan di prosedur init juga. Tadi kita lihat tadi ada init. Kita masukkan init. Oke, kita masukkan ini. Kalau jenis kelamin pasti ada 2 saja kan? Laki dengan perempuan. Pastilah. So, kita letakkan laki-laki dan perempuan. Oke. Oke, baiklah kita close. Di data pasal edit dulu. Data pribadi pasien juga kan ada agama. Kita tekan 2 kali. Kita masukkan lagi tadi. Interactive change. Kita masukkan ini. Agama. Yang agama. Oke. Kita paste. Dan this form, page frame, page 2. Sebab kita dah di page 2. Value, this form, page 2 agama. Sebab kita untuk agama kan. Okey. Yang seterusnya kita cari init.
Ini kita ganti, agamanya masih banyak. Bukan Islam saja, tapi banyak yang lain. Jadi kita copy. Nah, ada Islam, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Oke, baiklah, kita close. Oke, sudah diedit yang itu. Seterusnya kita edit common button. Oke, kecilkan lagi. Oke, common button. Kita edit common button sekarang. Common button ada tambah tadi yang kita lihat di mana? Di sini ada jauh belakang. Nah, ada tambah edit, hapus, dan exit tutup. Tapi kita tidak menggunakan padat, jadi kita skip padat. Kita hanya membuat 4, yaitu tambah, edit, hapus, dan tutup. Kita ganti ya, exit jadi tutup. Oke. Kita pertama kalau nak edit comment button, kita harus edit dua, yaitu caption dengan name. Sekarang kita ganti captionnya dulu, tambah, tapi kita tulis tambah edit, hapus, dan tutup. Oke, tutup. Oke, mantap. Oke, sudah. Tambah, edit, hapus, tutup. Sekarang kita ganti name. Name-nya kita ganti dengan CMD. CMD adalah comment. CMD tambah. CMD edit. CMD hapus. Dan CMD tutup. Oke. Setelah selesai, kita atur grid. Sekarang kita atur grid. No. Kita pastikan. Kita atur grid, kita lihat properties window. Nah, ini. Kita grid. Kita lihat di sini kita harus atur anchor-nya. Kita ganti anchor. Cara bacanya I don't know, but this kita gantikan 15. Kenapa 15? Kita boleh tekan di sini. Kita harus pastikan kita tekan ke semuanya dan biar tidak bergerak, dan anchor value-nya ada 15. Berarti kita boleh tekan OK 15 atau kita langsung tulislah 15 di sini untuk biar dia boleh bergerak. Kalau kita besarkan dia makin besar, kalau kita kecilkan dia makin kecil. Oke, seterusnya kita read only. Kita true kan, biar tidak boleh diedit. Jangan diedit kalau tidak ditambah atau apa. Seterusnya isi prosedur after row call change. After row call change kita kecilkan. Kita cari prosedur after row call chain, kita masukkan rumus ini. This form tampil data. Ini adalah rumus yang tidak perlu diubah karena tidak ada bold. Oke, memang sudah rumusnya. Kita kecilkan untuk menampilkan data. Oke. Seterusnya kita edit dulu. Edit dulu ini. Edit lagi yang di sini. Kita edit label. Align. Kita ke kiri. Biar lurus. Dan formatnya vertikal karena dia vertikal, dan equal biar lurus. Oke. Ini ke tepi dulu. Kita letak di sini. Kita pastikan ini sama. Sama atau tidak? Oke, sama. Berarti kita pindahkan saja. Kita geser, tekan mouse. Oke. Oke, dah. Jangan jauh-jauh. Oke, dah segini. Oke. Dan
Di sini kita buat di sini juga sama macam tadi, align kiri biar lurus, dan kita cari di sini dulu, kita edit dulu biar sama. Oke, ke bawah sedikit. Oke, sama, pindahkan. Dan nama juga, no. Kita edit nama, sorry. Kita pindahkan ke sini kita untuk lihat sama tidak. Oke, sama. Oke, sama, dan kita edit lagi sekali, maaf. Sekali lagi edit ini, dan vertical equal. Oke, sekarang ada kelebihan di sini. Keluar dulu. Oke, di sini kita kecilkan, tidak perlu besar-besar. Oke, dan kita besarkan grid saja. Oke, grid kita besarkan. Kita edit, tambah, tutup, hapus sama macam tadi. Align atas, kita pindahkan sedikit ke atas dan ke samping. Dan formatnya horizontal. Ini horizontal. Oke. Seterusnya, nomor karcis sudah. Oh, kita edit lagi. Sorry. Kita edit. Pastikan ini dengan no rect mat sama lurus. Oke. Kalau sama lurus betul itu. Ke atas sedikit. Oke, dah sama. Kita pindahkan lah. Kita pindahkan ke sini. Oke, mantap. Jangan besar sangat, kita kecilkan saja. No rect mat kan cuma kode. Karcis juga kode, so tidak perlu besar-besar. Oke, seterusnya kita sesuaikanlah, namanya takkan kecil kan, pasti namanya banyak, panjang. Jadi kita besarkan. Oke, gelarnya maybe banyak juga, so kita besarkan segini, cukup. Jenis kelamin juga kita besarkan. Dan tempat lahir kita besarkan, tanggal lahir cuma nombor, jadi kita kecilkan. Dan alamat pasti panjang kan alamat, so alamatnya kita besarkan lah. Oke dah. Ini yang kedua, agama. Sama macam tadi, kita edit, align. Oke, kita pindahkan sedikit ke sini. Dan agama macam tadi, kita edit lagi. Kita edit. Oke, sudah, agamanya dah betul. I mean the text, not the agama. Okay. Okay, nama orang tuanya sudah. Bawah sedikit. Okay, benar. Sudah betul. Dan ya, kita format, align. Okay. Dan ini rasanya harus edit sendirilah. Sebab tak boleh jauh-jauh. Okay. Kita format lagi. Align. Okay. Agamanya tidak perlu besar. Tapi kan ada Katolik, jadi besarkan sedikit. Nama orang tua pastilah banyak. Kan? Okay. Dan this. Okay. Dah. Sini dan di sini sudah. Yang kecil lah. Besarkan sedikit. Okay. Terlalu besar ya. Kita kecilkan sajalah di MS pasien. Kita kecilkan. Tak usah besar-besar. Kita kecilkan saja, tidak perlu besar-besar. Kita tengok di pasien, tidak tertutup. Okay. Jadi kita kecilkan lagi saja. No. Kita pindahkan ini dulu. Kita kecilkan juga grid. Dia sesuai dengan dan kita kecilkan formnya lah. Dah.
Seterusnya kita masukkan 13 rumus ke dalam sini. Jadi yang pertama rumusnya itu kita masukin 3 rumus ke dalam 13 prosedur, yaitu init, load, buka file, activate, unload SQL, tampil data, teks hidup, teks mati, dan komen 4 itu. Jadi cukup 13. Oke. Baiklah, yang pertama init. Init adalah untuk mengatur lebar atau lebar form. Oke. Kita cari init di sini. Oke, sudah. Ini tidak perlu diubah karena tidak di bold ya. Seterusnya load, prosedur load. Kita masukkan ini. Tidak perlu diubah juga. Seterusnya buka file. Kita cari prosedur buka file. Ini. Oke, di sini ada yang kita perlu ubah, yaitu DSNMS data, root, dan USBW. Dan from-nya pasien. Pasien memang kita cari. Kita dapat pasien dari sini tadi. Jadi tidak perlu diubah lagi pasien, tapi kita ubah di sini karena MS data 1 bukan MS data. Jadi kita di sini ubah MS data 1. Dan kita tadi tidak perlu memasukkan password kan? Jadi kita delete passwordnya. Kita copy, tinggal paste di buka file. Oke, sudah. Seterusnya prosedur activate. Kita cari prosedur activate. Ini tidak perlu diubah karena tidak ada yang di bold. Oke, seterusnya unload. Unload. Oke, seterusnya SQL view. SQL view 1 itu akan tampil di sini, di SQL PHP. Oke. Masukkan dan tidak perlu ada yang diedit karena tidak ada yang di bold. SQL view 1. Oke. Seterusnya tampil data. Nah, ini banyak yang diubah nih. Banyak di bold kan? Oke, kita cari dulu tampil data di sini. Tampil data. Kita kenapa macam tadi yang kalau tidak pakai frame break, kita tidak perlu memasukkan frame break dan page ini. Sebab ini hanya untuk yang ada di sini saja, seperti no regmat, no carcis, nama, gelar, sama kan? Jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama, di page kedua. Kita ganti itu saja. Di page, semuanya page frame 1, tapi yang agama, orang tua, dan orang tua job ada di page 2. Jadi ini diganti page 2. Yang lain page pertama. Oke? Dapat rumusnya dari situ. Kita tulis rumusnya. Kita paste. Dan seterusnya teks hidup. Tampil data adalah untuk menampilkan apa yang ada di grid. Oke. Seterusnya teks hidup. Oke, kita sini dulu. Sama seperti tadi, frame break kita masukkan jika di dalam frame break. Page frame, page 1 atau page 2, itu je yang perbezaannya. So, kita copy dan paste. Kalau untuk teks hidup, ini A true. Maksud T ini ada bisa dibuka dan F false. Oke. Sekarang teks mati. Untuk teks mati, kita copy yang ini sama seperti tadi. Cuma perbezaannya di A dengan F. F dengan T. Oke. Paste. Oke, sudah. Sekarang masukkan di CM ditambah. CM ditambah banyak rumusnya, yaitu codingnya. Diklik ya, prosedur klik.
Pertama kita definisikan variabelnya. Karena ini ada 12, tadi kan ada 12 kan? Kita anggaplah Norekmat itu A1, A2, A3 sampai A12. Nah, perbezaannya di sini. Kalau A5 dengan A8, kenapa dia STR? Karena A5 ini yang jenis kelamin dan agama. Jenis kelamin dengan agama tadi kan combo box. Yang lain teks biasa, jadi tidak perlu STR. Oke, baiklah. Yang ni yang dari tadi yang kita ubah tadi Norekmat, no Archis. Jadi inilah yang diubah, dan kita untuk nambah kita tulis di sini save, tambah menjadi save, ini edit menjadi batal, tombol hapus jadi mati, panggil prosedur teks hidup, dan pindahkan kursor ke Norekmat. Tapi untuk bukan edit, iaitu pindahkan kursor ke Norekmat. Ini Anda harus berubah. Norekmat, kita menggunakan Norekmat sebab yang pertama adalah Norekmat. Jangan lupa untuk memasukkan page dengan page frame dengan page. Dan di sini juga kita ubah DSN MS data 1 root ya, dan passwordnya tidak ada. Jadi kita delete. Okay. Insert to pasien, kerana kita pertama kali buat pasien. Di sini, lihat di sini. Lihat di structure. Okay. Kita buat pasien. Isinya adalah Norekmat, no Karcis, nama sampai ortua job. Dan kita labelkan sebagai tadi A1, A2, A3 sampai A12 kan. Okay, sekarang kita bagi tahulah no Karcis tu yang keberapa? Nombor 2. Okay, A2, nama yang 3 sampai 1. Kita buat 1, 2 sampai 12. Gitu. Dan cara untuk simpan datanya, ini rumusnya memang, jadi tidak perlu diubah. Untuk pencarian datanya, ini pencarian datanya di sini tadi. Page 1 Norekmat. Dan kita untuk menambahkan, kita masukkan lagi rumusnya tadi dan kita copy paste saja sekarang. Sebab saya sudah edit tadi. Okey, ini rumusnya. Okey. Paste. Okay, paste. Sekarang kita ke CMD edit. CMD edit di sini. Kita tengok apa yang kita perlu ubah. Uji apakah SQL view 1 ada atau berhasil dibuka. Ini tidak perlu diubah. Apakah Norekmat kosong? Ini kosong. Jadi kita perlukan tulis Norekmat. Kita buat macam tadi, ditambah, tambah jadi save, edit jadi batal, tombol hapus jadi mati, semua kita ubah dan kita copy paste. Itu saja yang perlu diubah. Yang kita bold, yang itu yang perlu diubah. Yang lain tidak perlu diubah. Paste, okay. Seterusnya dihapus. DCM dihapus. Jika SQL view tidak aktif dan tidak digunakan, ini tidak ada yang perlu diubah. Apakah kode pasien kosong? Jika kosong, tinggal di. Jika kosong di ini, nanti pasti akan datanya tidak ditemukan. Dan no Karcis ini di ke bawah. Pinjamkan dulu. Biar dia muat. Bentar ya. Di sini kita sebariskan, jangan. Okey dah. Okey. Nah, kita copy. Oh no, belum. Sebelum tu kita kan ubah tadi DSNMS data 1 dan passwordnya tiada. Tiada password. Dan itu saja yang perlu diubah. Okey, kita copy dan paste dihapus. Yang terakhir adalah tutup. Tutup tidak ada yang perlu diubah, iaitu inilah.
paste. Okey. Sekarang kita cuba menjalankan portfolio. Kita tekan run. Yes. Okey, keluar. Jika kita kecilkan, bentar. Kita kecilkan. Tidak boleh kecilkan tapi kita boleh besarkan. Kita boleh besarkan tapi kita tidak boleh kecilkan lagi. Karena tadi kita sudah atur initnya dan yang lain sebagainya. Jadi, okey, kita tambah. Kita tulis contoh 001, nombor karcis yang pertama. Namanya nama saya, Kurnia Ramadanti. Okey, gelarnya, gelar apa nih kita dapat? SI lah. Sarjana Ekonomi, insya-Allah. Amin. Okey. Jenis kelamin perempuan. Tempat lahir di Palembang. Tanggal lahir 20/12/2000. 2000. Okey, 2000. Alamat rumah Indonesia dan Palembang. Tidak panjang-panjang. Dan data pribadi pasien, agama Islam, yes. Orang tua dan nama. Simple. Pekerjaan orang tua, guru. Contoh. Okay, kita save. Okey, keluar. Kita besarkan Kita tutup dulu properties. Kita besarkan. Ada sini sesuai dengan data sosial pasiennya. Nombor RECMED 01, nombor karcis 01, namanya ada. Ini. Askia, gelar, kelamin kedua sebabkan perempuan tadi. Palembang, tanggal lahir, agama nombor 1. Bentar. Ke tepi Oh, bolehlah. Itu saja. Kita boleh tambah lagi. Kita 002. Tak nama siapa? Kiki. SE juga. Perempuan juga. Palembang. Ya, kita tidak perlu ubahlah yang lain. Sudah. Save. Okey, ada lagi. Kita save yang baru lagi. 003. 3. Tak nama. Siapa ya? Askia saja. Askia. Save. Okey, masih ada. Kita tambah lagi, kita ganti ini 4 Kurnia. No. 0004. Okay. Kurnia. Dan save. Okey, banyak. Kita boleh save bermacam-macam dan kita cuba edit. Kita boleh edit. Oh, boleh. Dan kita tutup RECMED sebab ini kode tidak boleh ditukar tapi yang lain bisa diubah. Jadi kita Kurnia, kita buat Kiki Lala. Cuba Kiki Lala. Kita ubah di Jakarta. Kiki Lala sini Jakarta. Okay. Save. Berubah kan? Ya, berubah. Di nomor 4 berubah. Jadi Kiki Lala Jakarta. Tadi di Palembang. Okay. Sekarang hapus. Kita cuba menghapus nomor 4. Sebab kursornya di 4, jadi dia akan hapus nomor 4. Coba kita pindahkan kursornya di 2. Dia berubah sendiri di sini jadi 2. Kita ubah ke 3, dia berubah sendiri di sini jadi 3. Okey, kita cuba delete nomor 3, hapus. Kita hapus nomor 3. Yes. Data telah dihapus. Okey, sudah hilang. Dapat kita delete yang keempat. Kita delete. Kita delete yang 1. Dan kita delete juga yang 2. Okey, sudah. Cuba kita tutup. Nanti kita buat 0 dulu. Kita tekan tutup. Yes. Okey, sudah tertutup sendiri. Okey, sekian dari
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video tutorial proses pembuatan pengolahan data sosial pasien dengan menggunakan Microsoft Visual Pro 6. Diharap penonton dapat memahami dan mengimplementasikannya sekiranya diperlukan. Sekian dari saya, Askia Kurnia Ramadanti. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.